Sebelum saya jelaskan tentang right issue, apakah Anda pernah mendengar kata dari right issue? Baru-baru ini dan kedepannya akan ada right issue dari saham-saham yang dimiliki banyak orang. Apa itu right issue? Right issue adalah penerbitan saham baru untuk menambah modal. Right adalah hak dan issue adalah menerbitkan. Jadi, right issue adalah penerbitan suatu hak yang secara resmi disebut dengan HMETD, yaitu hak memesan efek terlebih dahulu, yaitu hak yang dimiliki pemegang saham lama untuk terlebih dahulu membeli saham baru sebelum dijual kepada pihak lain. Dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007, kita lihat di pasal 43 yang menyebutkan saham baru yang dikeluarkan untuk menambah modal harus terlebih dahulu ditawarkan kepada pemegang saham seimbang dengan pemilikan saham untuk klasifikasi saham yang sama. Dan hak atau kesempatan ini pun ada harganya alias hak yang bisa kita jual kepada pihak ketiga. Artinya, kita sebagai pemegang saham lama diberi prioritas untuk memutuskan kita mau melakukan apa agar kepemilikan kita tidak terdilusi. Tetapi, yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa harus saham baru? Padahal, menambah modal bisa meminjamkan dari bank atau bisa menggunakan keuntungan perusahaan. Nah, ini akan balik ke strategi perusahaan, walau agak sulit jika dibandingkan dengan utang bank atau menggunakan profit tahunan. Right issue ini digunakan sebagai strategi perusahaan karena waktu yang lebih singkat dan meminimalisir kerugian. Jika kita menggunakan utang bank, resiko yang ditanggung adalah kita harus membayar hutang beserta bunga yang setiap tahunnya harus kita bayarkan dan akan membutuhkan waktu yang akan lama. Maka, dibuatlah strategi right issue ini untuk menambah modal. Mari kita ilustrasikan right issue ini. Misalkan, di sini ada Linda dan Agus yang ingin membuat usaha kuliner soto. Linda dan Agus ini membuat usaha dalam bentuk perusahaan agar lebih profesional. Modal awal mereka 10 juta dengan struktur seperti ini. Modal 10 juta ini dibagi menjadi 10 lembar saham dengan kepemilikan Linda 50% dan Agus 50%. Maka, lembar saham yang dimiliki masing-masing 5 lembar dengan harga per lembarnya 1 juta. Sehingga, nilai investasi yang dimiliki Linda yaitu 5 juta rupiah dan Agus 5 juta rupiah. Jadi, modal mereka sama rata dalam bisnis ini. Seiring berjalannya waktu, usaha soto ini berkembang dengan pesat dan selalu ramai oleh pengunjung karena rasanya yang enak dan banyak disukai orang. Nah, dalam kondisi seperti ini, Linda mengajukan kepada Agus untuk membuka cabang baru. Agus menyetujuinya, tetapi harus ada modal tambahan untuk membuka cabang baru. Agus berpikir, bagaimana cara untuk mendapatkan modal tambahan? Jika meminjam di bank, maka ada bunga yang harus dibayarkan. Selain bunga, meminjam ke bank itu tetaplah harus dikembalikan. Maka, Agus menyarankan untuk right issue saja daripada harus meminjam di bank. Seperti konsep yang sudah dijelaskan di awal,
Right issue ini kan menerbitkan saham baru, sehingga pemilik sebelumnya tidak perlu mengeluarkan modal lagi. Akhirnya setuju, dan dilaksanakanlah right issue untuk saham Soto ini. Pemegang saham sebelumnya, yaitu Linda dan Agus, membutuhkan dana sebesar 10 juta rupiah. Maka mereka menerbitkan 10 lembar saham baru dengan harga right issue-nya sebesar 1 juta rupiah. Maka keluarlah di sini rasio 1:1, lama banding baru, berarti setiap 1 lembar saham lama itu berhak menebus 1 lembar saham baru. Di sini Linda punya 5 lembar saham dan Agus 5 lembar saham. Maka mereka punya yang namanya HMETD, yaitu hak memesan efek terlebih dahulu, yang sudah dijelaskan tadi bahwa pemegang saham lama diberi prioritas untuk ditawarkan terlebih dahulu untuk pembeli saham baru sebelum dibeli oleh pihak ketiga. Jadi saat right issue, Linda dan Agus mendapatkan HMETD. Nah, Linda ini memiliki 5 HMETD dan Agus juga memiliki 5 HMETD. Nah, di sisi lain ada pihak ketiga, Susi. Susi ini adalah standby buyer yang siap untuk membeli saham baru apabila tidak ada yang ditebus oleh si pemegang saham lama. Setelah right issue, Linda yang memiliki 5 HMETD, Linda menebus 5 HMETD-nya, sedangkan Agus memiliki 5 HMETD, tetapi Agus tidak menebus 5 HMETD-nya, karena seperti dibilang di awal tadi, bahwa si Agus ini tidak ingin mengeluarkan modal lagi. Karena si Agus tidak menebus 5 HMETD-nya, maka ada sisa 5 HMETD atau 5 lembar sahamnya. Nah, disinilah fungsinya Susi, yaitu sebagai standby buyer. Susi lah yang membeli 5 lembar saham yang tidak ditebus oleh Agus tadi. Nah, bisa kita lihat kondisi setelah right issue. Jumlah saham yang dimiliki bisnis Soto ini menjadi 20 lembar saham, 10 lembar saham lama, dan 10 lembar saham baru. Di sini, kepemilikan saham Linda atas bisnis Soto ini tetap 50% karena Linda menebus right issue-nya. Tetapi lembar saham yang dimiliki Linda menjadi 10 dan nominalnya jadi 10 juta rupiah. Nah, di sini nilai investasi yang dimiliki Linda menjadi bertambah karena Linda menembus right issue-nya. Sedangkan si Agus, kepemilikan atas Soto menjadi 25% dari yang sebelumnya 50% karena Agus tidak menembus right issue-nya, sehingga sahamnya terdilusi. Terdilusi adalah berkurangnya persentase saham Agus menjadi berkurang atau turun. Jadi itulah maksud dari terdilusi. Sedangkan lembar saham yang Agus miliki itu ya tetap 5. Nominal investasinya 5 juta rupiah. Jadi nilai investasi Agus tidak berubah. Karena kalau dilihat pada kondisi sebelum right issue, Agus punya 5 lembar saham dan nilai investasi 5 juta rupiah. Jadi setelah right issue pun kondisinya tetap sama. Tetapi kepemilikan saham yang dimiliki Agus terdilusi. Nah, sedangkan di sini Susi memiliki kepemilikan saham Soto sebesar 25% dengan nilai investasi 5 juta rupiah. Karena Susi standby buyer, dia membeli 5 lembar saham yang tidak ditebus oleh Agus. Nah, di sini Susi menjadi investor baru di saham Soto.
Nah, jadi seperti itu ya penjelasan mengenai right issue. Yang perlu diperhatikan saat emiten ingin melakukan right issue itu, yang pertama, kalian harus mengetahui apa tujuan dari right issue. Apakah untuk ekspansi, apakah untuk bayar hutang, atau untuk menambah modal kerjanya, atau bahkan punya tujuan lain. Kalian harus mengetahuinya. Setelah kalian mengetahui tujuan right issue-nya, kalian bisa mempertimbangkan apakah right issue itu layak atau tidak untuk ditebus. Kalau layak, kalian tebus. Kalau tidak layak, ya tidak perlu ditebus. Lalu, kemudian yang kedua ada rasio dan tanggal-tanggal penting pada right issue. Rasio di sini adalah rasio antara saham lama dan saham barunya. Seperti contoh ilustrasi tadi, rasionya adalah 1:1, maka setiap satu lembar saham lama berhak menebus satu lembar saham baru. Kemudian ada price-nya, yaitu harga per lembar saham kalau kalian ingin menebus right issue-nya. Nah, selanjutnya ada yang namanya come date. Nah, ini adalah tanggal terakhir kalian bisa berpartisipasi untuk ikut right issue-nya. Kemudian ada trading start dan trading end. Ini adalah durasi hak right issue-nya bisa ditebus atau diperjualbelikan di pasar sekunder. Nah, kalian harus memerhatikan tanggal ini, karena kalau terlewat HMTD-nya akan hangus. Kemudian yang ketiga ada yang namanya harga teoritis. Ya, karena harga saham di pasar modal yang terbuka berbeda dengan yang tertutup. Harganya naik turun sehingga dibutuhkan penyesuaian harga karena diselenggarakan right issue. Contoh harga saham saat diselenggarakan right issue adalah 3.400 per lembar saham. Misalkan saja harga saham di pasaran itu 5.000, sedangkan nebus right issue-nya 3.400. Maka nggak fair, karena ada pihak yang diuntungkan, ya karena harga tebusnya hanya 3.400. Nah, sedangkan di kondisi lain, kalau harga di pasaran itu sangat rendah, misalkan saja 2.000 per lembar sahamnya, sedangkan harga tebusnya 3.400. Bisa kalian bayangkan, nggak akan ada yang mau nebus right issue-nya. Right issue-nya nggak laku. Nah, agar mengantisipasi ini, dikeluarkanlah harga teoritis. Untuk mengetahui harga teoritisnya, ada surat edarannya. Nah, selanjutnya adalah terjadinya perubahan fundamental. Karena saat emiten mengadakan right issue tersebut, maka mendapat dana segar ya. Nah, ini otomatis akan menambah kas perusahaan, akan membuat perubahan pada ekuitas, dan tentunya pada aset perusahaan. Selain itu, jumlah saham akan berubah. Contoh seperti ilustrasi yang sebelumnya, 10 lembar saham menjadi 20 lembar saham. Nah, hal ini yang menyebabkan fundamental berubah. Halo, saya Jaya, bersama dengan rekan saya Kiki Rizky Amalia. Terima kasih sudah mau mendengarkan penjelasan dari kami, yaitu mengenai tentang right issue. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk kita semua dan dapat diterapkan di kemudian hari. Terima kasih.